Pernahkah Anda memperhatikan garis-garis di telapak tangan Anda? Mungkin terlihat biasa saja, tapi bagaimana jika ternyata salah satu garis itu adalah pertanda dari alam semesta bahwa Anda memiliki kekuatan spiritual yang belum terbangkitkan? Garis bulan sabit di telapak tangan, ya bentuknya halus, melengkung seperti bulan sabit kecil yang bertengger di bawah jari atau dekat pangkal ibu jari. Banyak yang mengira itu hanya lipatan kulit biasa. Tapi dalam dunia metafisik dan spiritual, garis ini bukan sembarang pola. Ia adalah simbol kuno, pertanda bahwa pemiliknya memiliki hubungan mendalam dengan energi bawah sadar dan kekuatan batin yang luar biasa. Namun kekuatan itu tidak muncul begitu saja. Ia harus dibangkitkan dengan cara yang tepat, dengan hati yang bersih, dan dengan niat yang lurus. Jika Anda memiliki garis ini, jangan abaikan. Jangan biarkan potensi spiritual Anda terkubur begitu saja. Karena di balik keheningan garis itu, tersimpan energi luar biasa yang dapat mengubah cara Anda melihat dunia, bahkan cara Anda memengaruhinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan penuh berkah untuk sahabat spiritual semuanya. Selamat datang kembali di channel Kodam Sejati, tempat di mana kita bersama-sama menjelajahi rahasia energi batin, kekuatan spiritual, dan warisan gaib dari alam semesta yang tidak kasat mata. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like, tulis pendapat Anda di kolom komentar, dan subscribe channel ini jika Anda merasa topik-topik spiritual seperti ini memberi manfaat dalam hidup Anda. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kodam Sejati. Dan bila Anda merasa konten ini bermanfaat, bagikan ke orang-orang terdekat agar lebih banyak yang tercerahkan. Sahabat Kodam Sejati yang budiman, mari kita mulai dengan afirmasi berikut. Saya adalah jiwa yang sadar. Di dalam diriku ada cahaya. Dan hari ini saya memilih untuk membangkitkan potensi spiritual tertinggiku. Ucapkan dalam hati. Rasakan getarannya, karena semua kesaktian sejati dimulai dari kesadaran. Hari ini kita akan mengulas 5 cara utama untuk mengaktifkan kesaktian terpendam dalam diri, khususnya bagi Anda yang memiliki garis tangan berbentuk bulan sabit. Inilah kelima langkah spiritual tersebut. Meditasi simbolik, menyatu dengan lambang di telapak tangan. Langkah pertama adalah dengan melakukan meditasi simbolik. Ini adalah proses menyatukan batin dengan simbol metafisik yang ada dalam tubuh kita. Caranya sederhana, namun efeknya sangat dalam. Temukan tempat yang tenang, duduk bersila dengan posisi nyaman. Letakkan telapak tangan Anda menghadap ke atas seolah sedang menerima cahaya dari langit. Fokuskan perhatian batin pada garis bulan sabit yang ada di tangan. Bayangkan garis itu bersinar dengan cahaya keperakan lembut. Biarkan cahaya itu mengalir melalui jari-jari Anda, menjalar ke pergelangan, lalu menyebar ke seluruh tubuh hingga membentuk pusaran di dada, pusat intuisi Anda. Lakukan ini selama 21 menit setiap hari selama 21 hari berturut-turut. Awalnya Anda mungkin hanya merasakan ketenangan, tapi lama-kelamaan tubuh dan jiwa Anda akan mulai memberi sinyal bahwa sesuatu sedang bangkit dari dalam. 2. Perendaman spiritual. Aktivasi elemen air. Garis bulan sabit beresonansi kuat dengan elemen air, yang dalam tradisi spiritual melambangkan kedalaman, intuisi, dan penyucian emosi. Maka cara kedua adalah merendam tubuh dalam air alami. Gunakan air dari sumber yang hidup, mata air pegunungan, sungai kecil,
atau air hujan yang ditampung. Duduk atau berendam selama 33 menit tanpa banyak gerakan. Fokuskan kesadaran pada telapak tangan. Rasakan bagaimana air menyentuh garis bulan sabit di sana. Setelah itu, dengan ujung jari, gambar simbol bulan sabit di permukaan air. Ucapkan dalam hati Sagar Maya Manasa Jiva Atma. Ulangi mantra ini sebanyak 7 kali. Rasakan getarannya. Biarkan air dan mantra membangunkan energi dalam diri Anda. Dalam beberapa hari, Anda akan mulai merasakan perubahan emosional yang mendalam. Tapak cahaya. Menyerap energi matahari pagi, telapak tangan bukan sekadar alat untuk memegang. Dalam spiritualitas kuno, ia adalah pemancar dan penerima energi. Gunakan sinar matahari pagi untuk mengaktifkan teknik tapak cahaya. Duduk di bawah sinar matahari pagi selama 7 menit. Biarkan cahaya menyentuh kedua telapak tangan Anda. Gosok kedua tangan perlahan hingga hangat. Letakkan tangan di dada, tepat di atas jantung spiritual. Pejamkan mata dan bayangkan dari garis bulan sabit keluar cahaya biru keperakan yang menyebar ke seluruh tubuh. Lakukan ini selama 14 hari menjelang fajar. Sensitivitas energi Anda akan meningkat. Anda bisa merasakan aura orang lain, bahkan menyalurkan energi penyembuhan. Pernapasan kosmis, menyatu dengan energi langit. Napaskan bukan hanya untuk hidup. Napas adalah saluran spiritual, terutama bagi Anda yang memiliki sensitivitas dari garis bulan sabit. Lakukan ini saat fajar atau senja di tempat terbuka. Duduk tenang, buka telapak tangan ke langit, tarik napas perlahan. Bayangkan cahaya dari langit masuk ke tubuh Anda. Saat menahan napas, ucapkan dalam hati, Om Rasa Vidya Soma. Saat menghembuskan napas, bayangkan Anda melepaskan kabut gelap dari tubuh. Lakukan selama 27 menit setiap hari. Dalam beberapa hari, Anda akan mulai menerima simbol-simbol dari alam semesta saat bermeditasi. Ini pertanda bahwa jalur komunikasi spiritual Anda mulai terbuka. 5. Agni Dihan. Menyalakan api dalam, bayangkan jika di dalam diri Anda terdapat api yang tidak pernah padam. Sebuah nyala yang tak kasat mata, namun terasa hangatnya ketika Anda sedang hening, sedang khusyuk, sedang jujur dengan diri sendiri. Api itu bukan sembarang api. Ia adalah Agni Dihan. Api dalam yang menjadi saksi kesadaran tertinggi, penjaga kemurnian niat, dan pemurni jiwa dari segala ilusi dunia. Di dalam setiap manusia yang menapaki jalan spiritual sejati, Agni Dihan tidak pernah absen. Ia adalah simbol kekuatan jiwa yang telah melewati banyak ujian, luka batin, pengkhianatan, bahkan kematian ego. Tapi sayangnya, tidak semua orang sadar bahwa api ini telah lama menyala di dalam dirinya. Bahkan banyak yang membiarkannya meredup hingga hanya tersisa bara yang nyaris padam. Agni Dihan adalah energi pembersih. Ketika kita mulai menyadari bahwa semua peristiwa hidup membawa pelajaran, bukan kutukan, bukan kesialan, maka disitulah Agni Dihan mulai menyala lebih terang. Ketika kita memilih untuk menghadapi luka, bukan lari. Saat kita mau membuka diri untuk maaf, bukan menyimpan dendam. Maka api itu mulai membakar hal-hal yang tak lagi sejalan dengan jiwa kita. Api ini bukan untuk membakar orang lain. Ia bukan bahan amarah, bukan bahan pembalasan. Tapi ia membakar ketidaktulusan, membakar topeng-topeng ego, membakar rasa ingin diakui oleh dunia, dan menghanguskan ketergantungan kita pada validasi luar. Itulah keajaiban Agni Dihan. Ia membakar kita dari dalam, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membersihkan
dan menghidupkan kembali inti sejati dalam diri. Jika Anda merasa sedang melalui fase kehidupan yang tidak mudah, banyak ditinggalkan, banyak diuji, banyak disalahpahami, itu bisa jadi tanda bahwa Agni Dihan sedang bekerja dalam hidup Anda. Ia sedang memisahkan mana yang palsu dan mana yang sejati, mana yang pantas untuk Anda pertahankan, dan mana yang harus dilepaskan. Kadang proses ini menyakitkan, tapi seperti emas yang dibakar untuk memisahkan karat, jiwa kita pun sedang ditempa untuk menemukan kejernihan aslinya. Agni Dihan juga adalah cahaya keberanian. Ia mendorong kita untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang menyesatkan. Meskipun tampak menggiurkan, ia memberikan kita kekuatan untuk tetap tegak. Walau semua orang mulai menjauh. Ia adalah sahabat dalam sunyi, guru dalam kehancuran, dan cahaya dalam gelap. Dalam dunia spiritual, orang-orang yang berhasil menyalakan dan menjaga api Agni Dihan akan memancarkan aura berbeda. Wajahnya mungkin tampak biasa, tapi tatapan matanya dalam. Kata-katanya mungkin pelan, tapi syarat makna. Kehadirannya bisa membuat orang lain merasa tenang, meski ia tidak banyak bicara. Itu karena Agni Dihan membuat seseorang menjadi obor bagi sekitarnya, tanpa harus membakar orang lain. Jika Anda merasa bahwa ada sesuatu dalam diri Anda yang sedang berubah, lebih sensitif terhadap energi, lebih mudah merasakan kehadiran tak kasat mata, atau lebih tajam menangkap pesan dari semesta, maka jangan abaikan. Bisa jadi Agni Dihan Anda sedang menyala. Jaga dia. Berbicaralah dengannya dalam hening, dengarkan dia dalam sunyi. Karena nyala itu bukan sekadar energi, tapi jalan pulang menuju diri sejati Anda yang paling murni. Sahabat Khodam sejati, di penghujung perjalanan spiritual kita hari ini, marilah kita merenung sejenak. Tidak ada pertemuan yang tanpa makna. Tidak ada pertanda yang hadir secara kebetulan. Jika Anda menyaksikan video ini hingga akhir, besar kemungkinan semesta sedang mengarahkan Anda pada kesadaran baru. Kesadaran tentang siapa diri Anda sebenarnya, tentang kekuatan yang selama ini tersembunyi, dan tentang misi jiwa yang mungkin telah lama Anda lupakan. Garis bulan sabit di telapak tangan bukan sekadar keunikan bentuk. Ia adalah simbol bahwa tangan Anda memiliki jalur energi intuitif yang kuat. Ketika digabungkan dengan kehadiran Khodam harimau putih yang setia menjaga, serta pancaran simbol daun sirih yang mewakili kesucian niat dan kejernihan batin, maka ketiganya bukan hanya kombinasi, melainkan sebuah panggilan, panggilan dari leluhur. Panggilan dari energi penjaga gaib Anda. Panggilan dari dalam jiwa Anda sendiri. Apakah Anda akan menjawabnya? Perjalanan spiritual bukan tentang menjadi sempurna, bukan tentang memiliki kemampuan supranatural yang bisa dipamerkan, tapi tentang mengenal diri, menyadari bahwa di balik raga yang fana ini ada ruh yang abadi, dan ruh itu butuh disinari, disapa, bahkan dijaga oleh sinergi energi yang tepat. Sahabat Khodam sejati, jika Anda merasa sering bermimpi bertemu harimau putih, jika Anda pernah merasa hawa hangat muncul saat membaca doa atau mendekati tempat keramat, jika Anda punya garis tangan bulan sabit yang terasa berdenyut saat meditasi, atau jika Anda menemukan simbol daun sirih dalam mimpi-mimpi spiritual Anda, maka bersyukurlah, itu artinya Anda tidak sendiri. Ada kekuatan yang menjaga, ada Khodam yang siap membantu. Jaga hati Anda tetap bersih. Jaga lisan Anda tetap lembut, jaga niat Anda tetap murni. Gunakanlah kekuatan ini untuk menebar manfaat,
bukan mencelakai, untuk menyembuhkan, bukan menyakiti, untuk menuntun, bukan menghakimi. Dan bila suatu saat Anda ragu, gelisah, atau butuh arahan, kembalilah ke dalam diri. Duduklah dalam keheningan. Dengarkan bisikan nurani, karena di sanalah energi garis tangan, hodam harimau, dan daun sirih bersatu menjadi cahaya yang menuntun Anda pulang, menuju jati diri yang sejati. Kami di channel Kodam Sejati selalu ada untuk menemani Anda di perjalanan spiritual ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga Anda senantiasa dilimpahi perlindungan gaib yang penuh cahaya, dan semoga semua karunia ini Anda gunakan untuk jalan kebaikan dan kemuliaan jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santih Santih Santih, Om Rahayu, Rahayu, Rahayu.